Di bandara Gundik tampar wajahku di depan semua orang. Tepat sebelum kami pergi liburan ke Jepang. Suami dan mertuaku justru tertawa menyalahkanku. Ku balas mereka diam-diam ku jalankan rencanaku untuk ku buat miskin mereka. Aku, Nayara Kirana Az-Zahra, berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang menjuntai anggun. Di hadapanku, pria yang kupilih sebagai suami, Arga Pratama Wicaksana, tersenyum tenang, seolah dunia akan selalu aman selama aku berada di sisinya. Arga adalah pria yang kupercaya akan menjadi pelindung hidupku. Tutur katanya lembut, pembawaannya berwibawa, dan di mata orang-orang, ia adalah menantu idaman dari keluarga terpandang. Di barisan depan, duduk keluarga besarnya. Ratna Kusuma Wicaksono, ibu mertuaku, tersenyum paling lebar. Senyumnya rapi, sempurna, namun entah mengapa membuat dadaku terasa sempit. Di sampingnya, Surya Mahendra Wicaksana, ayah mertua yang lebih banyak diam namun sorot matanya tajam mengamati setiap gerakku. Di antara para tamu, ada pula adik ipar perempuanku, Dewi Larasati, yang menatapku dari ujung mata dengan ekspresi sulit dibaca, antara ramah dan meremehkan. Semua orang bertepuk tangan ketika akad diucapkan. Doa-doa dilangitkan, harapan-harapan dititipkan. Namun aku tidak tahu, di balik senyum keluarga besar Arga, tersimpan penilaian, perhitungan, dan rencana yang kelak akan menguji kesabaranku sebagai seorang istri. Hari itu aku resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan tanpa kusadari, juga resmi memasuki babak hidup yang akan mengajarkanku arti bertahan, dan kelak, arti bangkit. Mertua yang terlalu mengatur. Hari pertamaku tinggal di rumah keluarga Wicaksana terasa lebih berat daripada yang kubayangkan. Rumah besar itu megah, penuh ukiran kayu dan aroma teh melati yang selalu diseduh setiap pagi oleh asisten rumah tangga. Namun di balik kemewahannya, aku merasa seperti tamu yang harus berhati-hati di setiap langkah. Pagi itu, aku turun ke ruang makan mengenakan blus krem dan rok panjang sederhana. Belum sempat aku duduk, suara Ratna Kusuma Wicaksono sudah memanggil. "Nayara," katanya dengan nada halus namun penuh tekanan, "istri Arga seharusnya berpakaian lebih pantas. Jangan terlalu mencolok, tapi juga jangan terlihat seperti orang tak mampu." Aku terdiam. Kata pantas terasa ambigu, seolah apapun yang kupakai selalu salah di matanya. Aku menunduk dan mengangguk pelan, memilih diam daripada memperpanjang urusan. Di meja makan, Surya Mahendra Wicaksana hanya membaca koran, seakan semua yang terjadi bukan urusannya. Arga duduk di sampingku, sibuk dengan ponselnya, tak sedikit pun menoleh atau membelaku. Setelah sarapan, aku berniat membantu asisten rumah tangga di dapur. Namun langkahku terhenti lagi. "Istri Arga tidak perlu ke dapur," ujar Ratna sambil menyesap teh. "Tugasmu itu mendampingi suami dan menjaga citra keluarga." Namun saat aku memilih beristirahat di kamar, ia kembali mengomentari, "Perempuan muda sepertimu jangan kebanyakan rebahan. Nanti malas. Apapun yang kulakukan, selalu ada yang salah." Siang hari, ketika tamu-tamu datang, Ratna mengoreksi caraku berbicara. Jika aku terlalu ramah, aku dianggap tidak berwibawa. Jika aku terlalu tenang, aku dibilang dingin dan tidak pandai membawa diri. "Nayara, cara bicaramu jangan seperti anak kecil," bisiknya tajam di sela-sela senyum pada tamu. "Kamu membawa nama besar keluarga ini." Dadaku sesak, namun aku tetap tersenyum. Aku tidak ingin disebut istri yang tak tahu diri di hari-hari awal pernikahan. Malamnya, saat akhirnya hanya aku dan Arga di kamar, aku memberanikan diri bicara. "Mas, ibu terlalu mengatur aku," ucapku pelan. Arga menghela napas, lalu berkata singkat, "Kamu saja yang menyesuaikan. Ibu sudah seperti itu sejak dulu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Bukan pembelaan yang kudapat, melainkan perintah untuk terus mengalah. Malam itu aku menatap langit-langit kamar, menyadari satu hal. Pernikahanku bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyeretku masuk ke dalam keluarga yang ingin mengendalikan segalanya, termasuk diriku. Dan aku belum tahu, ini baru permulaan. Istri yang harus mengalah. Sejak hari itu, aku belajar satu hal yang paling menyakitkan sebagai seorang istri. Diam seringkali dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan. Setidaknya,
Itulah yang selalu dikatakan Arga setiap kali aku mencoba menyuarakan perasaanku. Aku mulai mengubah diriku. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara tertawa. Aku menakar setiap gerakanku, takut satu kesalahan kecil saja bisa menjadi bahan penilaian keluarga wicaksana. Di rumah itu, aku bukan Nayara yang dulu. Aku adalah istri Arga yang harus selalu benar di mata orang lain. Pagi-pagi aku bangun lebih awal dari siapapun. Aku memastikan sarapan tersaji tepat waktu, meski Ratna hampir selalu punya komentar. Jika masakanku terlalu asin, ia akan berkata aku kurang teliti. Jika rasanya pas, ia hanya mengangguk dingin seolah itu memang sudah seharusnya. Aku tak pernah mendengar kata terima kasih. Saat acara keluarga digelar, aku berdiri di belakang, memastikan semua tamu terlayani. Dewi Larasati, adik iparku, sering melontarkan komentar yang terdengar manis namun menusuk. "Kak Nayara hebat ya, betah di rumah saja. Tidak semua perempuan sanggup," katanya sambil tersenyum tipis. Aku tahu maksudnya. Aku perempuan yang dianggap tak punya dunia sendiri. Aku ingin membela diri. Ingin berkata bahwa aku punya mimpi, punya kemampuan, punya harga diri. Namun setiap kali mulutku terbuka, bayangan wajah Arga muncul di benakku, wajah lelah yang selalu berkata, "Jangan buat masalah." Maka aku mengalah. Suatu malam, ketika aku salah memilih menu makan malam, Ratna menghela napas panjang di depan semua orang. "Beginilah kalau perempuan terlalu manja. Tidak terbiasa mengikuti aturan," ucapnya lantang. Aku menunduk. Arga hanya terdiam. Malam itu aku menangis dalam diam di kamar mandi. Air mengalir menenggelamkan isakku. Aku menatap bayanganku di cermin, mata sembab, senyum palsu, dan hati yang perlahan kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan pernikahan berubah menjadi perlombaan menahan luka? Namun esok paginya, aku kembali tersenyum. Kembali menyajikan teh. Kembali berkata, iya, dan tidak apa-apa. Karena aku percaya, jika aku terus mengalah, semua akan membaik. Aku tidak tahu, justru disitulah mereka belajar bahwa aku bisa diinjak tanpa perlawanan. Dan tanpa kusadari, setiap pengalahanku sedang membentuk sesuatu di dalam diriku, bukan kelemahan, melainkan kesabaran yang suatu hari akan berubah menjadi kekuatan. Rumah mewah, hati yang sepi. Rumah keluarga wicaksana berdiri megah di kawasan elit, dengan pagar tinggi dan taman rapi yang selalu terawat. Dari luar, siapapun akan mengira aku adalah perempuan paling beruntung. Istri dari pria mapan, tinggal di rumah besar, tak pernah kekurangan apapun. Namun hanya aku yang tahu, betapa sunyinya hidup di dalamnya. Setiap sudut rumah itu terasa dingin. Langkah kakiku bergema di lorong-lorong panjang, seolah menegaskan bahwa aku hanyalah bayangan di tempat yang seharusnya disebut rumah. Para asisten rumah tangga sibuk dengan tugas masing-masing, namun tak satu pun benar-benar menjadi tempatku berbagi cerita. Arga berangkat pagi dan pulang larut malam. Saat ia ada pun, pikirannya selalu entah di mana, di layar ponsel, di urusan keluarga, atau di hal-hal yang tak pernah ia ceritakan padaku. Aku sering menunggunya di ruang makan dengan meja yang sudah tertata rapi, hanya untuk akhirnya makan sendiri ketika makanan mulai dingin. "Mas capek," katanya singkat setiap kali aku mencoba berbicara. Dan aku kembali mengalah. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan hal-hal kecil. Menata bunga di ruang tamu, membaca buku di sudut jendela, atau sekadar duduk menatap taman. Namun kesunyian tetap mengikuti, seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Kadang aku berdiri di depan cermin besar di kamar kami. Gaun-gaun mahal tergantung rapi, perhiasan tersimpan dalam kotak beludru. Semuanya indah, semuanya bernilai tinggi. Tapi tak satu pun mampu mengisi ruang kosong di dadaku. Saat makan malam keluarga, aku duduk di antara mereka, mendengar percakapan tentang bisnis, investasi, dan relasi sosial. Aku ada di sana, namun tidak benar-benar hadir. Setiap kali aku mencoba ikut berbicara, topik segera beralih, seolah suaraku tak penting. Ratna sering berkata, perempuan itu harus tahu tempatnya. Dan tempatku, rupanya, adalah di pinggir. Malam hari menjadi waktu paling sepi. Saat lampu kamar dipadamkan dan Arga tertidur membelakangiku, aku menatap langit-langit sambil menahan air mata. Aku merindukan hal-hal sederhana,
perbincangan hangat, tawa kecil, sentuhan yang tulus. Di rumah semewah ini, aku memiliki segalanya kecuali satu hal, rasa memiliki. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kesepian bisa terasa lebih menyakitkan ketika kita dikelilingi banyak orang? Dan jawabannya selalu sama, iya. Namun aku tetap bertahan. Karena aku percaya, mungkin suatu hari nanti, rumah ini akan benar-benar menjadi rumah bagiku. Aku belum tahu, harapan itulah yang perlahan mengikatku dalam kesepian yang lebih dalam. Tanda-tanda yang diabaikan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup perlahan, seperti udara dingin yang merayap tanpa suara. Awalnya aku mengira semuanya hanya perasaanku saja. Kelelahan, penyesuaian, atau mungkin rasa rindu pada hidupku yang dulu. Aku memilih percaya, karena itulah yang seharusnya dilakukan seorang istri. Arga mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, urusan kantor, pertemuan klien, atau makan malam penting dengan rekan bisnis keluarga. Aku tak pernah memintanya menjelaskan lebih jauh. Aku tak ingin terlihat posesif atau tidak percaya. Namun ada hal-hal kecil yang tak bisa diabaikan, meski aku berusaha keras menutup mata. Ponselnya kini selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, ia segera memiringkan layar atau mematikannya. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, kerjaan. Nada suaranya berubah. Tak lagi hangat seperti dulu. Setiap kata terdengar datar, seolah aku hanyalah bagian dari rutinitas yang melelahkan. Jika aku bertanya terlalu banyak, ia akan menghela napas panjang, tanda bahwa aku mulai dianggap beban. Suatu malam, saat kami makan bersama, ponselnya bergetar. Sekilas aku melihat sebuah nama perempuan yang tidak kukenal. Arga buru-buru mengangkat telepon itu dan menjauh dariku. Siapa? Tanyaku pelan saat ia kembali. Teman kantor. Jawabnya cepat, tanpa menatapku. Aku mengangguk, memaksakan senyum. Dalam hatiku ada sesuatu yang retak. Namun aku memilih menambalnya dengan kepercayaan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa pernikahan dibangun dari rasa percaya, bukan kecurigaan. Ratna, mertuaku, mulai sering melontarkan kalimat-kalimat yang membuatku gelisah. Arga itu pria sibuk. Istri harus maklum, katanya suatu sore. Nada bicaranya seolah menyeratkan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Aku mulai merasa tersisih, bukan hanya dari kehidupan Arga, tetapi juga dari pikirannya. Ia jarang menyentuhku. Jikapun ia mendekat, hanya sebentar dan tanpa rasa. Aku sering terbangun di tengah malam, mendapati tempat di sampingku kosong. Namun setiap kali keraguan muncul, aku menekannya kembali. Aku mengingat janji di pelaminan. Aku mengingat hari-hari awal ketika Arga menggenggam tanganku dan berkata bahwa ia akan selalu ada. Aku memilih percaya. Karena mengakui kebenaran terasa jauh lebih menyakitkan daripada menyangkalnya. Aku tidak tahu bahwa setiap tanda yang kuabaikan hari ini sedang menyusun badai yang kelak akan menghantamku tanpa ampun. Dan saat badai itu datang, aku akan menyadari, bukan karena aku bodoh, tapi karena aku terlalu setia. Dibandingkan dengan wanita lain. Aku mulai menyadari bahwa di rumah ini, aku tidak pernah cukup. Apapun yang kulakukan, selalu ada perempuan lain yang dijadikan tolok ukur, dan aku selalu berada di posisi yang kalah. Perbandingan itu tidak pernah disampaikan secara terang-terangan. Ratna Kusuma Wicaksono terlalu pandai menyamarkannya dalam kalimat-kalimat yang terdengar lembut, namun menusuk tepat di tempat paling rapuh. Dulu, calon istri Arga itu banyak, katanya suatu siang saat kami duduk di ruang keluarga. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pergaulannya luas, ada juga yang pintar membawa diri di lingkungan sosial. Aku tersenyum kaku. Aku tahu kalimat itu tidak sedang membicarakan masa lalu, melainkan sedang menilai masa kini, diriku. Di acara keluarga besar, perbandingan itu menjadi lebih nyata. Ratna memuji istri sepupu Arga yang pandai berbicara di depan tamu, lalu melirikku sambil berkata, perempuan itu harus bisa menaikkan derajat suaminya. Aku duduk diam, merasa seluruh ruangan menilai setiap gerakku. Dewi Larasati tak kalah lihai. Dengan nada bercanda, ia sering berkata, Kak Nayara terlalu polos ya. Sekarang zamannya perempuan harus lincah, bukan cuma manis. Aku tahu mereka menganggapku kurang ambisius, kurang menonjol,
dan terlalu sederhana untuk menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh gengsi ini. Yang paling menyakitkan adalah sikap Arga. Ia tidak pernah membantah perkataan ibunya. Ia tidak pernah berkata, "Istriku sudah cukup." Diamnya adalah bentuk persetujuan paling kejam. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa aku memang kurang pantas jadi istrimu?" Arga terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kamu terlalu sensitif. Ibu hanya ingin yang terbaik." Jawaban itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Bukan karena kata-katanya, melainkan karena ia tidak melihat lukaku sebagai sesuatu yang penting. Sejak saat itu, aku mulai merasa seperti bayangan perempuan lain yang tak pernah benar-benar ada. Perempuan yang selalu lebih pintar, lebih anggun, lebih pantas dibanding aku. Aku berusaha memperbaiki diri. Belajar berbicara lebih percaya diri, mengikuti selera keluarga, menekan kepribadianku sendiri. Namun semakin keras aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan diriku. Dan tanpa kusadari, perbandingan yang terus-menerus itu tidak hanya melukai harga diriku, tetapi juga membuka jalan bagi hadirnya perempuan lain yang kelak akan benar-benar menggantikanku. Kata-kata yang menusuk. Awalnya aku mengira semua itu hanya gurauan keluarga. Candaan kecil yang wajar terjadi di rumah tangga. Namun lama-kelamaan, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Candaan bisa menjadi senjata paling kejam ketika dilakukan berulang dan diarahkan pada orang yang sama. Setiap hari selalu ada kalimat yang membuat dadaku mengeras. "Nayara itu terlalu lembek," kata Ratna sambil tertawa kecil suatu sore. "Kalau di keluarga ini, perempuan harus kuat." Semua orang ikut tertawa. Aku ikut tersenyum, meski jari-jariku mengepal di balik rok panjangku. Di kesempatan lain, saat aku salah menyebut istilah bisnis yang mereka bicarakan, Surya Mahendra berdeham ringan. "Istri Arga, jangan ikut-ikut urusan begini. Nanti pusing sendiri." Nada bicaranya datar, tapi pesan di baliknya jelas. Aku dianggap tak pantas berada di lingkaran itu. Dewi paling lihai menyelipkan hinaan dalam tawa. "Kak Nayara itu baik banget, terlalu baik malah. Makanya gampang dimanfaatkan," katanya sambil menepuk lenganku seolah sedang memujiku. Aku tertawa kecil. Karena jika aku tidak tertawa, aku akan dianggap tidak tahu bercanda. Yang paling menyakitkan justru terjadi ketika Arga ikut menertawakannya. "Sudahlah, Nayara memang begitu," katanya ringan, seolah kepribadianku adalah bahan hiburan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku bukan begitu. Aku hanya memilih tidak melawan. Setiap hinaan mereka bungkus dengan senyum. Setiap luka ku sembunyikan dengan diam. Aku mulai mempertanyakan kewarasanku sendiri. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku memang seburuk itu? Malam hari, aku sering memutar ulang kata-kata mereka di kepalaku. Kalimat sederhana yang mereka anggap sepele, namun terus bergema di dalam pikiranku hingga aku sulit tidur. Aku pernah mencoba menegur dengan halus. "Ibu, aku kurang nyaman dengan candaan itu." Ratna tertawa lebih keras. "Astaga, Nayara. Kamu harus belajar dewasa. Kalau begitu saja sakit hati, bagaimana mau jadi bagian keluarga ini?" Sejak saat itu, aku berhenti bicara. Aku belajar menelan semuanya sendiri. Aku belajar bahwa di rumah ini, perasaanku adalah hal terakhir yang perlu dipertimbangkan. Dan tanpa mereka sadari, setiap candaan itu bukan hanya melukaiku, tetapi juga menanamkan sesuatu di dalam diriku. Kesadaran bahwa suatu hari nanti, aku tidak akan tertawa bersama mereka lagi. Aku bukan prioritas. Aku tidak pernah meminta Arga memilih antara aku dan ibunya. Yang kuinginkan hanya satu, ia mendengarkanku sebagai istrinya. Namun semakin lama, aku semakin paham bahwa dalam hidup Arga, aku selalu berada di urutan setelah keluarganya. Malam itu, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan emosi meledak. Aku berbicara dengan suara pelan, menahan gemetar. "Mas, aku capek. Candaan mereka menyakitkan. Aku cuma ingin Mas berdiri di pihakku sekali saja." Arga menghela napas panjang, seolah aku sedang membebaninya dengan hal sepele. "Kamu harus mengerti," katanya. "Ibu sudah melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak mungkin membantahnya." Kalimat itu seperti garis tegas yang memisahkan kami.
Bukan antara ibu dan istri, melainkan antara yang dianggap penting dan yang harus menyesuaikan. Aku mencoba menjelaskan bagaimana rasanya dipermalukan, dibandingkan, dan dijadikan bahan tertawaan. Namun setiap kalimatku selalu berakhir dengan alasan yang sama. Ibu tidak bermaksud jahat. Kamu terlalu sensitif. Sudah, jangan diperbesar. Tak satu pun tentang perasaanku. Suatu siang, ketika Ratna kembali mengomentari caraku berbicara di depan tamu, aku refleks menjawab dengan sopan. Namun Arga justru menegurku. Jangan membantah ibu di depan orang, bisiknya dingin. Aku terdiam. Di hadapan orang lain, ia memilih menjaga wibawa ibunya, bukan harga diriku sebagai istri. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, menatap cincin di jariku. Aku teringat janji di pelaminan tentang saling melindungi dan menghormati. Aku bertanya-tanya, sejak kapan janji itu menjadi satu arah? Aku mulai sadar, aku bukan tempat Arga pulang. Aku hanyalah bagian dari hidupnya yang harus selalu mengerti tanpa pernah dimengerti. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa aku terus berjuang sendirian, sementara suamiku berdiri di sisi orang-orang yang melukaiku. Di titik itu, hatiku mulai retak. Bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena keheningan yang terus-menerus meminggirkanku. Aku masih bertahan. Namun untuk pertama kalinya, aku mulai merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Keuangan yang tak transparan. Awalnya aku tidak berniat mencampuri urusan keuangan keluarga Wicaksana. Aku tahu batasanku sebagai istri, terlebih di rumah ini aku sering diingatkan untuk tahu tempat. Namun kejanggalan-kejanggalan itu muncul tanpa aku cari, dan semakin lama, semakin sulit kuabaikan. Semua bermula dari hal kecil. Suatu sore, Arga memintaku mentransfer sejumlah uang dari rekening pribadiku ke rekening perusahaan keluarga. Alasannya sederhana, pembayaran sementara, hanya formalitas, katanya akan segera diganti. Aku menurut, seperti biasa. Namun permintaan serupa terus terulang. Nominalnya semakin besar, alasannya semakin samar. Terkadang untuk menutup arus kas, terkadang untuk menyelamatkan proyek, dan terkadang tanpa penjelasan apapun. Aku mulai bertanya pelan, "Mas, bukankah perusahaan sudah punya rekening sendiri?" Arga hanya menjawab singkat, "Kamu tidak perlu pusing. Ini urusan keluarga." Kata keluarga kembali digunakan sebagai tameng. Suatu hari, tanpa sengaja aku melihat berkas-berkas di ruang kerja Arga. Laporan keuangan yang terbuka di mejanya tidak selaras dengan gaya hidup mewah yang mereka pertontonkan. Ada angka merah, cicilan, dan pinjaman yang tak pernah dibicarakan di meja makan. Dadaku berdebar. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mulai mengingat kembali bagaimana Ratna begitu protektif soal keuangan. Setiap kali aku bertanya, ia selalu berkata, "Perempuan tidak perlu tahu detail uang. Tugasmu hanya mendukung." Namun justru karena diremehkan itulah, aku melihat lebih jernih. Aku teringat bagaimana sejak awal pernikahan, sebagian besar aset atas nama perusahaan baru yang secara legal terhubung denganku. Aku dulu menganggap itu bentuk kepercayaan. Kini aku mulai sadar, itu adalah ketergantungan. Malam itu, aku memeriksa kembali semua dokumen yang pernah kutandatangani tanpa banyak bertanya. Perjanjian, surat kuasa, akses rekening. Semuanya ada namaku. Tanganku gemetar. Aku bukan hanya istri yang bergantung pada keluarga ini. Tanpa mereka sadari, merekalah yang bergantung padaku. Namun aku tetap diam. Aku tidak menunjukkan kecurigaan. Aku tidak mengubah sikap. Aku tetap Nayara yang patuh dan penurut. Karena aku tahu, kebenaran seringkali lebih kuat jika disimpan, bukan diumumkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa bukan hanya terluka, tetapi juga terjaga. Kesabaran yang diuji. Aku belajar satu hal yang paling melelahkan. Menjaga nama baik orang lain seringkali berarti mengorbankan harga diri sendiri. Dan itulah yang kulakukan hari demi hari di rumah keluarga Wicaksana. Setelah menyadari kejanggalan dalam urusan keuangan, aku seharusnya bisa bertanya lebih jauh. Aku seharusnya bisa menuntut kejelasan. Namun setiap kali niat itu muncul, aku mengingat satu hal, aku adalah istri Arga. Setiap tindakanku akan mencerminkan nama keluarga mereka.
Maka aku memilih diam. Di luar rumah, aku selalu tampil sebagai istri yang sempurna. Di hadapan kerabat dan relasi bisnis, aku tersenyum, menunduk sopan, dan memastikan tidak ada satupun celah yang bisa menjadi bahan gunjingan. Aku menutup rapat semua keganjilan yang kutemukan, seolah hidup kami benar-benar tanpa masalah. Namun di dalam rumah, tekanannya semakin terasa. Ratna semakin sering melontarkan sindiran. Kali ini bukan hanya tentang sikap atau caraku berbicara, tetapi tentang pengorbanan istri yang baik. Perempuan itu harus kuat, katanya suatu pagi. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kalau mau hidup nyaman, ya harus tahu diri. Aku mengangguk, menelan pahit kalimat itu. Arga semakin jarang berada di sisiku. Ia pulang membawa lelah dan emosi yang tak pernah ia jelaskan. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama, diam atau marah. Pernah suatu malam, aku menangis pelan di sampingnya. Ia terbangun, menatapku sebentar, lalu berkata, "Jangan lebay. Banyak istri yang hidupnya lebih susah dari kamu." Kalimat itu menghentikan air mataku seketika. Bukan karena aku setuju, melainkan karena aku sadar, keluhanku tidak pernah benar-benar didengar. Aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Rasa sakit, kecurigaan, ketakutan. Aku menata wajahku setiap pagi agar terlihat tenang, meski di dalam dadaku ada gelombang yang terus bergolak. Aku tahu, jika aku membuka mulut, keluarga ini bisa runtuh. Rahasia keuangan, hubungan Arga yang mencurigakan, dan citra keluarga terpandang itu bisa hancur. Dan jika itu terjadi, akulah yang akan disalahkan. Maka aku bertahan. Namun aku juga mulai mengerti, kesabaran bukan berarti kebodohan. Diam bukan berarti tidak tahu apa-apa. Di balik ketenanganku, aku mencatat semuanya. Dan tanpa mereka sadari, kesabaranku sedang diuji bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk mempersiapkanku. Karena ada batas pada setiap diam. Dan saat batas itu terlewati, tak akan ada lagi yang bisa menghentikanku. Air mata di balik senyum. Tidak ada yang tahu betapa beratnya aku bernapas setiap hari. Di luar, aku selalu terlihat tenang. Istri yang sopan, menantu yang patuh, perempuan yang hidupnya serba berkecukupan. Namun hanya aku yang tahu, betapa rapuhnya hatiku di balik senyum yang kupaksakan. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin, memastikan wajahku rapi sebelum keluar kamar. Aku menghapus sisa air mata, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyum yang sudah kulatih agar terlihat alami, agar tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Di ruang makan, aku menyajikan teh dan sarapan sambil mendengarkan komentar Ratna. Aku menanggapi dengan anggukan dan kata singkat, seolah semua baik-baik saja. Padahal setiap kalimatnya seperti mengikis sedikit demi sedikit kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku sering menahan tangis di tengah keramaian. Di acara keluarga, di pertemuan sosial, bahkan di dalam mobil saat Arga mengemudi tanpa menoleh ke arahku. Aku belajar cara menangis tanpa suara, agar tidak ada yang curiga. Malam hari adalah saat paling jujur bagiku. Saat semua tertidur, aku memeluk bantal dan membiarkan air mataku jatuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa dicintai tanpa syarat? Kapan terakhir kali aku didengarkan tanpa dihakimi? Aku rindu Nayara yang dulu, perempuan yang berani tertawa lepas, yang punya mimpi, yang tidak takut salah. Kini aku bahkan takut berbicara terlalu banyak. Takut dianggap berlebihan, takut menjadi masalah. Pernah suatu hari aku jatuh sakit. Tubuhku lemah, kepalaku pusing, namun aku tetap bangun untuk menjalankan rutinitas. Ratna hanya berkata, "Jangan manja. Istri harus kuat." Arga pun hanya berpesan singkat, "Istirahat kalau sempat." Aku tersenyum. Padahal hatiku ingin berteriak. Aku mulai menyadari bahwa kekuatan yang mereka lihat bukanlah kekuatan sesungguhnya, melainkan kelelahan yang kupendam terlalu lama. Aku tidak kuat. Aku hanya tidak diberi pilihan selain terlihat kuat. Dan di tengah kehancuran batin itu, ada satu hal yang masih kupegang. Aku belum kalah. Aku mungkin hancur perlahan, tapi aku juga sedang belajar memahami diriku sendiri. Karena setiap air mata yang jatuh diam-diam, sedang mengajarkanku satu hal penting, bahwa aku pantas diperjuangkan, meski bukan oleh mereka. Liburan impian.
Rencana liburan ke Jepang datang di saat yang tak terduga. Arga mengatakannya dengan nada biasa saja, seolah itu hanya keputusan kecil di sela kesibukannya. Kita liburan sebentar? Sekalian ikut ibu, katanya suatu malam. Aku terdiam sejenak. Jepang, negeri yang sejak lama ingin kukunjungi. Di kepalaku, kata itu terdengar seperti janji kecil, kesempatan untuk bernapas, untuk menjauh sejenak dari rumah yang terasa menyesakan. Aku tidak berani berharap terlalu tinggi. Namun hatiku, yang sudah lama lelah, diam-diam menggenggam harapan itu dengan erat. Aku mulai membayangkan hal-hal sederhana. Berjalan berdua di jalanan asing, tertawa tanpa beban, berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan keluarga. Aku membayangkan Arga kembali seperti dulu, hangat, perhatian, dan hadir sepenuhnya. Persiapan liburan dilakukan dengan cepat. Ratna ikut mengatur segalanya, dari jadwal hingga pakaian yang seharusnya kubawa. Bahkan dalam rencana berlibur pun, aku tetap berada di bawah kendalinya. Di Jepang, kamu harus jaga sikap. Jangan memalukan keluarga, pesannya. Aku mengangguk, seperti biasa. Di balik kesibukan menyiapkan koper, aku merasakan secercah semangat yang hampir terlupakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menunggu sesuatu dengan rasa ingin, bukan kewajiban. Aku mencoba mendekati Arga lebih sering. Mengajaknya berbicara, berbagi rencana kecil selama di sana. Namun ia tetap terlihat jauh, pikirannya entah di mana. Meski begitu, aku memilih percaya. Aku meyakinkan diriku bahwa mungkin ia hanya lelah. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk sendirian di kamar, menatap paspor di tanganku. Di halaman pertama, ada namaku dan wajahku yang masih tampak utuh, belum retak oleh luka-luka batin. Aku berdoa dalam diam. Bukan meminta liburan mewah, bukan juga kebahagiaan besar. Aku hanya meminta satu hal, kesempatan untuk memperbaiki apa yang hampir hancur. Aku tidak tahu, liburan impian ini bukan akan menjadi awal perbaikan, melainkan awal dari kebenaran yang paling menyakitkan dalam hidupku. Namun saat itu, aku masih tersenyum, masih berharap, dan masih percaya. Wanita itu muncul. Aku pertama kali melihat wanita itu di tempat yang paling tidak kuduga. Bukan di kamar hotel, bukan pula lewat pesan rahasia di ponsel suamiku. Ia muncul terang-terangan, tanpa rasa bersalah, seolah kehadirannya adalah hal yang wajar. Hari itu kami berada di bandara. Suasana ramai, koper-koper tersusun rapi, dan pengumuman keberangkatan bersahutan di udara. Aku berdiri di samping Arga, memegang paspor dan tiket dengan tangan sedikit gemetar karena lelah sekaligus gugup. Lalu aku melihatnya. Seorang wanita melangkah mendekat ke arah kami. Penampilannya mencolok, rambut rawat, riasan sempurna, pakaian mahal yang jelas bukan sembarang. Cara jalannya penuh percaya diri, seolah ia tahu semua mata akan tertuju padanya. Namun yang membuat dadaku tiba-tiba sesak adalah cara Arga menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan kepada orang asing. Ada jeda sepersekian detik, cukup lama untukku menyadari ada sesuatu yang salah. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan padaku. Wanita itu menghampiri kami tanpa ragu. "Mas Arga," sapanya lembut, nyaris manja. Aku menoleh cepat. Arga tampak terkejut sesaat, lalu mengangguk kecil. Tidak ada perkenalan, tidak ada penjelasan. Seolah kehadiran wanita itu tidak perlu dipertanyakan. Ratna justru tersenyum ramah. "Kamu akhirnya datang juga," katanya pada wanita itu. Kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Aku berdiri di sana, di samping suamiku sendiri, namun merasa seperti orang asing yang tak diundang. Tak satu pun dari mereka menoleh padaku untuk menjelaskan siapa wanita itu, atau mengapa ia begitu akrab. Wanita itu melirikku sekilas. Tatapannya tajam, mengukur, lalu tersenyum, senyum tipis yang bukan salam, melainkan penilaian. "Oh, ini ya," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalimat itu cukup untuk merobohkan sesuatu di dalam dadaku. Aku menunggu Arga bicara. Menunggu ia memperkenalkan aku sebagai istrinya. Namun ia diam. Seperti biasa, diamnya menjadi pengkhianatan. Sepanjang waktu menunggu boarding, wanita itu terus berada di dekat Arga. Tertawa kecil, berbicara akrab,
bahkan sesekali menyentuh lengannya tanpa ragu. Ratna terlihat menikmati pemandangan itu, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang ia setujui. Aku duduk sedikit menjauh, menatap lantai, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Perasaanku bercampur antara bingung, malu, dan sakit yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Jika aku adalah istri, lalu siapa wanita itu? Saat itu aku belum tahu namanya, belum tahu perannya. Namun hatiku sudah tahu satu hal, kehadirannya bukan kebetulan. Ia bukan tamu. Ia adalah ancaman. Dan tanpa kusadari, hari itu bukan hanya awal liburan. Itu adalah awal runtuhnya harga diriku sebagai seorang istri. Tamparan di bandara. Aku tidak pernah membayangkan kehancuran harga diri bisa terjadi secepat itu. Dalam hitungan detik. Di tempat umum. Di hadapan orang-orang asing yang tak kukenal, dan orang-orang yang seharusnya membelaku. Kami berdiri di antrean pemeriksaan imigrasi. Suasana bandara riuh, penuh suara pengumuman dan langkah kaki tergesa. Aku masih mencoba menenangkan diriku, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya salah paham. Bahwa Arga akan menjelaskan. Bahwa wanita itu hanya rekan kerja. Bahwa aku terlalu berprasangka. Aku salah. Saat aku akhirnya memberanikan diri mendekati Arga dan bertanya pelan, "Mas, sebenarnya dia siapa?" Belum sempat ia menjawab, wanita itu berbalik menatapku tajam. "Kamu jangan kurang ajar," katanya dingin. Aku tertegun. Apa? Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Dan sebelum aku sempat memahami situasinya, plak, tamparan itu mendarat tepat di pipiku. Suara benturannya menggema, cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Dunia seolah berhenti. Aku terdorong setengah langkah ke belakang, kepalaku berdengung, dan dadaku terasa seperti diremas. Tanganku gemetar. Pipi kiriku panas. Mataku berair, bukan hanya karena sakit, tetapi karena malu yang menelanjangi seluruh jiwaku. Aku menoleh ke arah Arga. Aku menunggu reaksinya. Teriakan. Kemarahan. Setidaknya satu kata pembelaan. Namun yang kudapat hanyalah tawa kecil. Arga tersenyum kaku, lalu berkata, "Sudah, jangan drama." Ratna bahkan tertawa lebih lepas. "Makanya jadi istri itu jangan cemburuan berlebihan," katanya seolah kejadian barusan hanyalah tontonan lucu. Beberapa orang menatapku iba. Sebagian lain berpura-pura tidak melihat. Aku ingin menghilang. Ingin lenyap di telan lantai bandara yang dingin. Wanita itu mendekat, suaranya direndahkan namun cukup jelas untuk ku dengar. "Kamu tahu diri saja. Jangan sok berani." Aku berdiri membeku. Tidak menangis. Tidak melawan. Bukan karena aku lemah, melainkan karena sesuatu di dalam diriku telah hancur total. Di detik itu, aku sadar. Aku bukan hanya tidak dicintai. Aku bahkan tidak dihormati. Dan yang paling menyakitkan, penghinaan itu terjadi dengan restu orang-orang yang kupanggil keluarga. Aku mengusap pipiku perlahan, merapikan rambutku, lalu menarik napas panjang. Tidak ada yang tahu, di balik wajah tenang itu, ada sumpah yang terucap dalam diam. Aku tidak akan melupakan ini. Dan aku tidak akan membiarkan mereka tertawa selamanya. Tamparan di bandara itu bukan akhir bagiku. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada yang membelaku. Setelah tamparan itu, aku tidak langsung menangis. Aku hanya berdiri terpaku, seolah kakiku tertanam di lantai bandara. Suara di sekelilingku terdengar samar, seperti datang dari kejauhan. Yang terdengar jelas hanya detak jantungku sendiri. Cepat, nyaring, dan menyakitkan. Aku masih berharap. Bukan pada orang asing. Bukan pada petugas bandara. Melainkan pada satu orang yang berdiri tepat di sampingku, suamiku. Aku menoleh lagi ke arah Arga, dengan mata yang mulai memerah, suara yang hampir tak keluar. "Mas, dia baru saja menampar aku." Kalimat itu bukan tuduhan. Itu permohonan. Permintaan keadilan paling sederhana yang bisa diminta seorang istri. Namun Arga menghela napas, wajahnya berubah tidak sabar. "Kamu jangan memperbesar masalah," katanya datar. "Kamu juga salah. Ngapain bicara begitu di tempat umum?" Aku tertegun. Aku yang salah?
Ratna ikut menimpali, tanpa sedikit pun rasa iba. Sudah aku bilang, jangan cemburuan. Malu-maluin keluarga saja. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam kepalaku. Aku tidak hanya gagal dibela, aku dihakimi. Wanita itu berdiri di samping Arga dengan wajah tenang, bahkan sedikit tersenyum. Seolah tamparan tadi adalah haknya. Seolah aku memang pantas mendapatkannya. Beberapa orang mulai berbisik. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu, penuh rasa ingin tahu, iba, dan sebagian mencemooh. Di tengah keramaian itu, aku merasa telanjang. Dipermalukan tanpa satupun perisai. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa aku adalah istrinya. Bahwa aku tidak salah. Bahwa aku hanya bertanya. Namun tidak ada satupun yang mau mendengar. Ketika aku mencoba menjelaskan, Arga justru mengangkat suaranya. Cukup. Kamu ini kenapa sih? Selalu bikin suasana tidak nyaman. Kalimat itu menutup segalanya. Bukan hanya pembelaan, tetapi juga kepercayaanku padanya. Aku menunduk. Air mataku akhirnya jatuh, tapi cepat kuseka. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Jika aku harus kalah hari ini, aku akan kalah dengan diam. Di momen itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di keluarga ini, kebenaran bukan milik yang benar, melainkan milik yang berkuasa. Aku berjalan sedikit menjauh, duduk di kursi bandara dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang peduli. Dan di sanalah aku duduk, seorang istri yang sah, namun diperlakukan seperti pengganggu. Hari itu, sesuatu mati di dalam diriku. Bukan cinta. Bukan juga harapan. Melainkan keyakinan bahwa keadilan akan datang dengan sendirinya. Sejak saat itu, aku tahu satu hal pasti. Jika aku ingin selamat, aku harus berhenti menunggu orang lain membelaku. Jepang tanpa kebahagiaan. Pesawat mendarat di Jepang dengan mulus. Lampu-lampu kota terlihat indah dari balik jendela, seperti lukisan yang hidup. Banyak orang tersenyum, sibuk mengabadikan momen pertama mereka di negeri asing. Namun bagiku, keindahan itu terasa jauh, seperti dunia lain yang tidak menyentuh hatiku. Pipiku masih terasa panas, bukan karena tamparan fisik, tetapi karena luka yang belum sempat sembuh. Aku berjalan di belakang Arga dan keluarganya, menarik koper dengan langkah pelan. Tidak ada yang menoleh padaku. Tidak ada yang bertanya keadaanku. Seolah kejadian di Bandara Jakarta tidak pernah ada. Seolah aku tidak pernah dipermalukan. Di hotel, kamar telah dibagi rapi. Aku dan Arga berada di satu kamar. Namun jarak di antara kami terasa lebih luas daripada lorong-lorong kota Tokyo. Ia sibuk dengan ponselnya, sementara aku duduk di tepi ranjang, memandangi dinding polos dengan mata kosong. Malam pertama di Jepang, aku menangis tanpa suara. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menguatkan hati yang hampir runtuh. Aku merasa terasing di negeri orang, jauh dari siapapun yang bisa menjadi tempat bersandar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas tanpa jiwa. Kami mengunjungi tempat-tempat indah, kuil, jalanan ramai, pusat perbelanjaan. Orang-orang berfoto dengan wajah bahagia. Aku ikut berjalan, ikut berdiri di samping mereka, ikut tersenyum di depan kamera. Namun di setiap foto itu, aku tahu, senyumku kosong. Wanita itu selalu ada, terlalu dekat, terlalu bebas. Ia berjalan sejajar dengan Arga, tertawa kecil, berbincang akrab. Ratna bahkan terlihat lebih hangat kepadanya dibanding kepadaku. Kamu cocok sekali sama Arga, kudengar Ratna berkata suatu kali. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada tamparan. Aku berjalan sedikit di belakang, menjadi bayangan yang tak diakui. Jika aku berhenti sejenak, tidak ada yang menunggu. Jika aku tertinggal, tidak ada yang mencari. Suatu malam, aku duduk sendirian di balkon hotel, memandang lampu-lampu kota Tokyo yang berkelip. Angin dingin menyentuh kulitku, tapi aku hampir tidak merasakannya. Dadaku terlalu penuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa seseorang merasa begitu sendirian di tengah begitu banyak orang? Di Jepang, negeri yang seharusnya menjadi kenangan terindah, aku justru menemukan titik terendah hidupku. Aku tidak hanya kehilangan rasa bahagia, tetapi juga rasa memiliki. Dan di tengah sunyi itu,
satu hal mulai tumbuh perlahan di dalam diriku. Bukan harapan, bukan cinta, melainkan kesadaran pahit. Aku tidak akan bisa bertahan jika terus menjadi Nayara yang sama. Liburan ini memang neraka batin. Namun dari neraka inilah, aku mulai belajar bagaimana caranya keluar dengan kekuatan yang berbeda. Kesadaran pahit. Kesadaran itu tidak datang dengan ledakan emosi. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada teriakan. Ia datang pelan, seperti air dingin yang menyentuh kulit, membuatku menggigil, lalu membekukan segalanya. Pagi itu di Jepang, aku terbangun lebih dulu dari Arga. Ia masih tertidur pulas, ponselnya tergeletak di sisi ranjang. Layar menyala karena notifikasi yang belum dibaca. Nama wanita itu muncul lagi. Aku menatapnya lama. Bukan karena cemburu, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu di dalam diriku akhirnya mengerti. Aku bangkit, duduk di depan jendela. Kota asing terbentang luas, orang-orang berlalu lalang menjalani hidup mereka masing-masing. Dan di sanalah aku menyadari sebuah kebenaran yang pahit, namun tak bisa lagi kuhindari. Aku tidak dicintai. Jika aku dicintai, aku tidak akan ditampar dan dibiarkan. Jika aku dicintai, aku tidak akan selalu disalahkan. Jika aku dicintai, aku tidak akan merasa sendirian meski berada di samping suamiku sendiri. Aku hanya dimanfaatkan. Aku dipilih bukan karena dihargai, tapi karena aku patuh. Karena aku bisa mengalah. Karena aku mau diam. Karena aku tidak pernah bertanya terlalu banyak. Aku teringat semua momen kecil yang dulu kuanggap wajar. Keputusan yang selalu diambil tanpa melibatkanku. Keuangan yang tak pernah dijelaskan. Namaku yang sering dicantumkan dalam urusan sosial, tapi suaraku tak pernah didengar. Aku hanyalah pelengkap citra keluarga. Istri yang rapi di luar, namun boleh diinjak di dalam. Dan yang paling menyakitkan, aku menyadari, mereka semua tahu itu. Arga tahu. Ratna tahu. Bahkan wanita itu tahu. Mereka memanfaatkan kelemahanku, kesabaranku, cintaku yang tulus. Aku tersenyum kecil, senyum getir yang bahkan tidak terasa seperti senyum. Untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap pada mereka. Dan anehnya, itu membuat dadaku sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi pertanyaan, apa yang salah denganku? Yang ada hanyalah, kenapa aku membiarkan ini terjadi begitu lama? Kesadaran itu memang pahit, tapi ia juga jujur. Dan disitulah, di kamar hotel yang dingin dan sunyi, aku membuat keputusan yang tidak diucapkan pada siapapun. Aku akan berhenti meminta dicintai. Aku akan berhenti berharap dibela. Aku akan mulai melindungi diriku sendiri. Mereka belum tahu. Belum ada yang menyadari. Namun sejak pagi itu, Nayara yang lama perlahan mati. Dan Nayara yang baru, yang tidak lagi mudah dimanfaatkan, mulai bangkit. Keputusan dalam diam. Aku tidak menangis lagi. Bukan karena luka itu sembuh, melainkan karena air mata tidak lagi memberiku apapun. Setiap tetes yang jatuh hanya membuatku terlihat lemah di mata orang-orang yang sejak awal tak pernah berniat menguatkanku. Aku mulai diam. Dan di dalam diam itulah, pikiranku akhirnya bekerja dengan jernih. Aku memperhatikan segalanya, dari hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatianku. Cara Arga menjawab telepon dengan suara rendah. Cara Ratna selalu tahu lebih dulu soal keputusan keluarga. Cara uang keluar masuk tanpa pernah melewati tanganku, meski namaku tercantum sebagai istri sah. Aku tidak lagi bertanya. Aku mencatat. Aku mulai bangun lebih pagi, berpura-pura sibuk dengan diriku sendiri. Aku membiarkan mereka mengira aku sudah kembali patuh. Aku kembali tersenyum tipis, menundukkan kepala, dan berkata, iya, ketika diminta. Mereka tidak curiga. Karena mereka terbiasa melihatku sebagai wanita yang tidak melawan. Namun di balik sikap itu, aku mulai mengingat satu persatu kejadian selama pernikahan kami. Aku menghubungkan potongan-potongan kecil yang dulu terpisah. Aku menyadari ada pola, dan pola itu tidak pernah menguntungkanku. Aku membuka kembali dokumen-dokumen lama di ponsel dan email. Kontrak, bukti transfer, percakapan singkat yang dulu kuabaikan. Sedikit demi sedikit, gambaran besar mulai terbentuk. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku belum punya rencana matang.
Tapi satu hal sudah kupastikan. Aku tidak akan lagi bertindak berdasarkan emosi. Aku belajar menahan diri, menyimpan kemarahan di tempat terdalam, lalu menguncinya rapat-rapat. Aku belajar berbicara secukupnya dan mendengar lebih banyak. Malam hari di Jepang terasa sunyi. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata yang dulu selalu berkaca-kaca kini terlihat lebih tajam, lebih sadar. Aku tidak bodoh, bisikku pada bayangan di hadapanku. Aku hanya terlalu baik. Keputusan itu memang lahir dalam diam. Tidak ada sumpah yang diteriakkan. Tidak ada ancaman yang diumbar. Hanya perubahan kecil, namun menentukan. Mulai hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya bertahan. Aku mulai menjadi wanita yang berpikir. Dan orang-orang yang selama ini meremehkanku tidak akan pernah menyangka apa yang sedang tumbuh di balik ketenanganku. Topeng istri patuh. Aku kembali memakai topeng yang paling mereka sukai. Topeng istri patuh. Istri yang tidak banyak bertanya. Istri yang tahu diri. Setelah hari itu, aku bersikap seolah tidak pernah ada tamparan di bandara. Seolah tidak pernah ada tawa yang melukai. Seolah tidak pernah ada wanita lain yang berjalan terlalu dekat dengan suamiku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan wajah tenang. Aku menyapa Ratna dengan sopan, menundukkan kepala sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Aku tertawa kecil saat ia melontarkan komentar pedas yang dibungkus candaan. "Sudah pinter sekarang," katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum. Arga tampak lega. Ia mulai memperlakukanku seperti benda yang kembali ke tempatnya semula. Ia tidak lagi defensif, tidak lagi memasang wajah kesal. Ia mengira aku sudah menyerah. Dan itulah yang membuat semuanya berjalan mulus. Aku berhenti membahas perasaanku. Aku berhenti meminta penjelasan. Aku berhenti menuntut apapun. Di mata mereka, aku kembali menjadi Nayara yang lama, yang mudah diatur, yang tidak berbahaya. Padahal di balik senyumku, aku mencatat segalanya. Aku memperhatikan bagaimana Ratna mengatur keuangan keluarga tanpa transparansi. Bagaimana Arga selalu menunda jika aku menyinggung soal bisnis. Bagaimana nama wanita itu sesekali muncul dalam percakapan, disebut dengan nada biasa seolah keberadaannya wajar. Aku belajar memainkan peran dengan rapi. Jika aku marah, aku menyimpannya. Jika aku terluka, aku menelannya. Jika aku muak, aku menutupinya dengan senyum tipis. Mereka mulai lengah. Suatu malam, Arga berkata padaku, "Kamu berubah. Sekarang lebih dewasa." Aku hampir tertawa. Dewasa, baginya, berarti diam. Dewasa, berarti tidak mengganggu. Dewasa, berarti menerima apapun tanpa perlawanan. Aku mengangguk dan berkata, "Aku cuma ingin rumah tangga kita baik-baik saja." Kalimat itu terdengar tulus. Dan memang tulus. Versiku sendiri tentang baik-baik saja sudah berubah maknanya. Aku tidak lagi berharap mereka berubah. Aku hanya memastikan diriku siap. Topeng itu memang melelahkan. Setiap hari aku harus mengingat untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk tetap terlihat biasa. Namun aku tahu, topeng ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah perlindungan. Dan ketika waktunya tiba, topeng itu akan kulepas. Bukan dengan tangisan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang membuat mereka bertanya-tanya. Kapan semuanya mulai lepas dari kendali mereka? Mengumpulkan bukti. Aku tidak lagi bertindak gegabah. Setiap langkah kuukur. Setiap keputusan kupikirkan 2 kali. Karena aku tahu, melawan orang-orang seperti mereka tidak bisa dengan emosi, melainkan dengan fakta. Aku mulai dari hal paling sederhana, mendengar. Aku membiarkan Arga berbicara tanpa banyak tanggapan. Aku mengangguk ketika ia mengeluh tentang bisnis keluarga. Aku tidak lagi menyela saat Ratna membahas uang, investasi, atau aset dengan nada setengah berbisik. Mereka tidak sadar, aku sedang menghafal. Aku mencatat tanggal, waktu, nama, nominal, bahkan intonasi suara. Aku menyimpan potongan percakapan di kepalaku, lalu menuliskannya kembali saat sendirian. Perlahan, pola itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Aku menemukan kejanggalan di rekening.
Ada transfer rutin yang tidak pernah dijelaskan. Ada nama perusahaan yang selalu muncul, tapi tidak pernah tercantum dalam laporan resmi keluarga. Suatu sore, saat Arga lupa mengunci laptopnya, aku tidak terburu-buru. Aku hanya duduk, menunggu, memastikan tidak ada yang memperhatikanku. Lalu dengan tenang, aku membuka folder-folder lama. Di sanalah aku menemukan dokumen yang membuat dadaku bergetar, kontrak kerjasama, bukti pembayaran, dan catatan keuangan yang disamarkan. Bukan hanya soal bisnis. Ada nama wanita itu, tercantum sebagai konsultan. Namun angka-angkanya terlalu besar untuk sekadar jasa. Terlalu rutin. Terlalu pribadi. Aku tidak bereaksi. Aku menutup kembali laptop itu dengan hati-hati. Namun sejak saat itu, aku tahu, aku tidak salah. Aku mulai menyimpan salinan. Foto layar. Rekaman percakapan yang terdengar biasa tapi penuh makna. Semua kusimpan rapi, tersembunyi, dengan pengamanan yang hanya ku ketahui. Aku tidak menceritakan pada siapapun. Tidak pada teman. Tidak pada keluarga. Karena rahasia yang terlalu cepat dibagi akan menjadi senjata makan tuan. Setiap malam, sebelum tidur, aku memastikan semuanya aman. Setiap bukti tersimpan. Setiap jejak tercatat. Aku bukan lagi istri yang bertanya. Aku adalah saksi. Dan yang paling ironis, mereka mulai mempercayaiku kembali. Ratna semakin sering berbicara terbuka di hadapanku. Arga semakin lengah, mengira aku sudah sepenuhnya tunduk. Padahal tanpa mereka sadari, rumah yang mereka banggakan itu sedang kugali fondasinya. Pelan, tenang, tanpa suara. Aku tidak tahu kapan aku akan menggunakan semua ini. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Namun satu hal pasti. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa menyangkal apapun. Karena aku sudah menyimpan semua rahasia mereka. Dan rahasia, jika dipegang orang yang tepat, bisa menghancurkan segalanya. Siapa aku sebenarnya? Kebenaran itu tidak datang sebagai kejutan besar yang menghantam sekaligus. Ia datang perlahan, seperti cahaya pagi yang menyingkap bayangan, membuatku melihat apa yang selama ini sengaja disembunyikan. Aku mulai menyusun ulang semuanya. Dari awal pernikahan. Dari keputusan-keputusan bisnis yang selalu melibatkan namaku, tanpa pernah benar-benar melibatkanku. Dari dokumen yang kutemukan, transfer yang kulacak, hingga kontrak yang ternyata menggunakan jaminan atas namaku. Dan disitulah aku terdiam lama. Aku bukan sekadar istri Arga. Aku bukan hanya menantu yang beruntung, masuk keluarga kaya. Aku adalah penopang utama bisnis keluarga itu. Banyak aset tercatat atas persetujuanku. Banyak pinjaman bank disetujui karena riwayat keuanganku yang bersih. Banyak kerjasama berjalan lancar karena reputasiku, pendidikan, jaringan, dan kredibilitas yang kupunya sebelum menikah. Namun semua itu dibungkus rapi oleh mereka, lalu disajikan kembali seolah keberhasilan itu milik Arga dan Ratna sepenuhnya. Aku teringat bagaimana dulu aku diminta menandatangani dokumen, formalitas. Bagaimana aku diyakinkan bahwa ini semua demi keluarga. Bagaimana aku dibuat percaya bahwa peranku kecil, tidak signifikan. Padahal tanpaku, banyak hal tidak akan pernah berdiri. Aku membuka kembali email lama, proposal yang pernah kususun, rekomendasi yang pernah kukirimkan ke relasi-relasiku. Semua itu adalah pondasi yang mereka injak. Sambil menganggapku tidak lebih dari bayangan di belakang. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena marah yang sangat jernih. Selama ini, aku diremehkan di rumah yang berdiri di atas keringat dan pikiranku sendiri. Ironisnya, semakin aku menyadari peranku, semakin jelas pula mengapa mereka berusaha mengecilkanku. Orang yang tahu nilai dirimu, tidak mudah dikendalikan. Dan mereka tidak ingin aku tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap tumpukan bukti di depanku. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya memahami posisinya di papan permainan. Aku bukan pion, aku adalah fondasi. Dan siapapun yang berdiri di atas fondasi itu, akan jatuh. Jika fondasinya ditarik kembali. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa memiliki kendali. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah.
melainkan dengan kesadaran penuh akan nilainya diriku sendiri. Mereka masih mengira aku istri patuh yang tak tahu apa-apa. Mereka belum sadar. Seluruh hidup yang mereka banggakan berdiri di atas diriku. Dan aku baru saja mengingatnya kembali. Hutang yang disembunyikan. Semakin dalam aku menggali, semakin jelas satu kenyataan yang selama ini disamarkan dengan kemewahan. Keluarga itu tidak sekaya yang mereka pamerkan. Mereka hanya pandai menyembunyikan utang. Aku menemukan jejaknya dari laporan keuangan yang tidak pernah lengkap. Angka-angka terlihat rapi di permukaan. Namun ketika kucocokkan dengan mutasi rekening, semuanya tidak masuk. Ada pembayaran cicilan besar yang tidak pernah dibahas. Ada denda keterlambatan yang sengaja dialihkan ke akun lain. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menjaga ilusi. Rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri, semuanya dibiayai dari pinjaman yang terus bergulir. Utang lama ditutup dengan utang baru. Nama perusahaan diganti, struktur diubah, namun intinya sama, bertahan hidup dari kebohongan. Aku membaca satu persatu dokumen itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena marah yang tertata. Mereka menertawakanku, merendahkanku, menyebutku tidak tahu diri, padahal mereka hidup di atas pasir rapuh. Yang lebih membuatku terdiam adalah kenyataan bahwa namaku kembali muncul. Beberapa jaminan pinjaman mencantumkan persetujuanku sebagai istri sah. Beberapa aset yang terikat utang ternyata terkait dengan keputusan yang dulu kuanggap formalitas belaka. Aku teringat bagaimana Ratna selalu terburu-buru jika aku bertanya soal keuangan. Bagaimana Arga selalu berkata, "Sudah, kamu tidak perlu pusing." Kini aku tahu alasannya. Mereka tidak ingin aku tahu bahwa keluarga ini tidak berdiri di atas kekuatan, melainkan di atas ketakutan akan runtuh. Dan wanita itu, namanya kembali muncul sebagai penerima dana talangan, sebagai perantara, sebagai penyelamat yang dibayar mahal. Aku menutup berkas itu perlahan. Jika selama ini mereka memandangku sebagai beban, kenyataannya justru sebaliknya. Aku adalah satu-satunya alasan mengapa kebohongan ini masih bisa dipertahankan. Tanpaku, sistem ini akan kolaps. Aku menarik napas panjang. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada niat menyelamatkan. Yang ada hanya kesadaran bahwa aku memegang sesuatu yang sangat berbahaya, kebenaran. Dan kebenaran, jika dilepas di waktu yang tepat, bisa lebih menghancurkan daripada kebencian. Keluarga suamiku hidup dari utang dan kebohongan. Dan kini, aku tahu di mana semua simpulnya berada. Tinggal menunggu waktu untuk menariknya satu persatu. Memutus akses. Aku tidak memotong segalanya sekaligus. Jika aku melakukannya secara tiba-tiba, mereka akan panik. Mereka akan melawan. Mereka akan mencari jalan pintas yang berbahaya. Dan aku tidak ingin memberi mereka kesempatan itu. Aku memilih cara yang paling tenang, perlahan, nyaris tak terasa. Langkah pertama adalah diam. Aku berhenti menawarkan bantuan, berhenti mengingatkan tenggat, berhenti menjadi penghubung antara mereka dan relasi-relasiku. Semua yang dulu kulakukan dengan sukarela, kini kutarik kembali dengan alasan sederhana, lelah. Tidak ada yang curiga. Arga mengira aku sedang fokus pada diriku sendiri. Ratna mengira aku akhirnya tahu batas. Bahkan wanita itu tidak menyadari perubahan kecil yang mulai menggeser keseimbangan. Langkah kedua adalah administrasi. Aku memperbarui akses rekening atas namaku, mengganti kata sandi, mengatur ulang otorisasi. Semua kulakukan sesuai prosedur, tanpa melanggar hukum, tanpa menimbulkan tanda bahaya. Aku hanya memastikan bahwa setiap keputusan keuangan yang menggunakan namaku, kini harus melewatiku secara sadar. Aku tidak memblokir. Aku memperlambat. Pencairan dana yang dulu instan kini butuh waktu. Persetujuan yang dulu otomatis kini perlu peninjauan. Mereka mulai merasakan ketidaknyamanan kecil, namun belum bisa menunjuk penyebabnya. Langkah ketiga adalah relasi. Aku menghubungi orang-orang yang dulu mempercayaiku. Bukan untuk mengadu, bukan untuk membuka rahasia. Aku hanya memastikan satu hal, bahwa kerja sama apapun yang melibatkan namaku, harus melalui aku. Nada bicaraku tenang, profesional, tidak emosional.
Dan karena reputasiku, mereka menurut. Perlahan, jalur-jalur yang dulu mengalir lancar mulai menyempit. Tidak tersumbat, namun cukup sempit untuk membuat mereka gelisah. Aku melihat perubahan itu di rumah. Ratna mulai sering menghela napas. Arga lebih mudah tersulut emosi. Pembicaraan tentang uang semakin sering dibungkus dengan gurauan yang dipaksakan. Kenapa sekarang ribet banget sih? Arga sempat mengeluh. Aku hanya mengangkat bahu. Aku cuma lebih hati-hati. Ia tidak bisa membantah. Karena semua yang kulakukan masuk akal. Legal. Wajar. Malam-malamku kini dipenuhi perhitungan. Aku memastikan setiap langkah tercatat. Setiap keputusan punya alasan. Aku tidak ingin kemenangan sesaat. Aku ingin kendali penuh. Memutus akses bukan berarti menghancurkan secara langsung. Itu berarti membuat mereka menyadari betapa bergantungnya mereka padaku. Dan ketika ketergantungan itu mulai terasa, rasa panik akan muncul dengan sendirinya. Aku belum menarik semuanya. Belum sekarang. Namun aku sudah memegang kunci. Dan mereka, tanpa sadar, sedang berdiri di depan pintu yang perlahan kututup. Mereka mulai panik. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia hadir sebagai gangguan kecil, namun terus-menerus. Tagihan mulai menumpuk lebih lama dari biasanya. Transfer yang dulu selalu tepat waktu kini tertunda. Beberapa janji pembayaran harus dinegosiasikan ulang. Dan untuk pertama kalinya, kemewahan yang selama ini mereka nikmati tidak lagi terasa aman. Ratna menjadi orang pertama yang menunjukkan kepanikan. Ia mulai sering memeriksa ponselnya, mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini mudah mengeras saat mendengar kata, jatuh tempo, atau belum cair. Kenapa uangnya belum masuk? Tanyanya suatu sore, suaranya tidak lagi setegas dulu. Arga mencoba menenangkannya, namun nada bicaranya sendiri terdengar ragu. Ia mulai pulang lebih larut, membawa pulang stres yang tidak bisa ia sembunyikan. Beberapa kali aku melihatnya menatap layar laptop terlalu lama, seolah berharap angka-angka itu berubah dengan sendirinya. Aku memperhatikan semuanya dari kejauhan. Aku masih menjalankan peranku sebagai istri patuh. Aku menyeduh teh. Aku bertanya sekilas. Aku mendengarkan keluhan tanpa memberi solusi. Dan itu jauh lebih membuat mereka gelisah. Karena mereka terbiasa aku hadir sebagai penyelamat, bukan sebagai penonton. Mobil mewah mulai jarang keluar garasi. Rencana belanja ditunda. Acara sosial yang biasanya mereka hadiri mulai dikurangi. Bahkan liburan kecil yang sudah direncanakan tiba-tiba dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Ilusi mulai retak. Wanita itu juga berubah. Ia tidak lagi sesantai dulu. Senyumnya lebih kaku, pembicaraannya lebih singkat. Aku tahu, ia juga mulai merasakan getarannya. Sistem yang selama ini mereka banggakan sedang kehilangan penopangnya. Suatu malam, aku mendengar pertengkaran kecil di ruang tengah. Nada suara meninggi, pintu tertutup keras. Kata-kata seperti pinjaman, jaminan, dan nama Nayara terdengar samar. Aku tidak masuk. Aku tidak menguping secara terang-terangan. Aku hanya tersenyum tipis. Karena kini mereka mulai sadar, tanpa menyebut namaku secara langsung, bahwa ada satu hal penting yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Aku. Kemewahan memang membuat orang lupa. Lupa menghargai. Lupa bertanya dari mana semuanya berasal. Namun ketika kemewahan itu goyah, ketakutan akan memperlihatkan wajah aslinya. Dan wajah itu tidak pernah seanggun topeng yang mereka pakai selama ini. Mereka mulai panik. Namun ini baru awal. Karena ketika kepanikan berubah menjadi keputusasaan, kesalahan besar biasanya terjadi. Dan aku sedang menunggu momen itu. Suami yang berubah sikap. Perubahan sikap Arga datang terlalu rapi untuk disebut tulus. Ia mulai bersikap lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Nada bicaranya lebih rendah. Senyumnya lebih sering muncul. Bahkan tangannya sesekali menyentuh bahuku, seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mengenali kepura-puraan itu seketika. Karena aku tahu, kepedulian yang lahir dari kebutuhan tidak pernah datang dengan kejujuran. Capek ya belakangan, katanya suatu malam, menyodorkan segelas air hangat. Aku mengangguk,
Tanpa menatapnya terlalu lama, ia mulai mengajakku bicara tentang hal-hal kecil. Tentang kesehatanku, tentang kegiatanku, tentang rencana masa depan yang dulu tak pernah ia tanyakan. Semua terdengar manis, terlalu manis untuk seseorang yang pernah membiarkanku ditampar di depan umum. Aku membiarkannya bicara. Karena dari caranya bertanya, aku tahu, ia tidak mencari kabarku. Ia sedang mencari celah. Pelan-pelan, topiknya bergeser. Dari obrolan ringan menjadi pembicaraan soal keuangan. Soal bisnis yang sedikit tersendat. Soal kerjasama yang butuh bantuan. Kamu kan punya relasi, katanya sambil tersenyum. Kalau kamu bantu sedikit saja, semuanya bisa lancar lagi. Ah, disitulah wajah aslinya muncul. Aku menatapnya tenang. Tidak marah. Tidak tersinggung. Aku hanya menjawab seperlunya, memastikan tidak memberi janji apapun. Aku pikir dulu, kataku pelan. Jawaban itu membuatnya kaku. Namun ia segera kembali tersenyum, berpura-pura memahami. Hari-hari berikutnya, kepeduliannya semakin intens. Pesan singkat, perhatian berlebihan. Bahkan pujian yang dulu nyaris tidak pernah ia ucapkan. Kamu hebat, Nay. Kamu selalu bisa diandalkan. Kalimat-kalimat itu terdengar kosong di telingaku. Karena aku tahu, jika aku benar-benar diandalkan, aku tidak akan pernah diperlakukan seperti barang cadangan. Di dalam diriku, tidak ada lagi harapan untuk diperjuangkan. Yang ada hanya pengamatan dingin terhadap seorang pria yang mulai kehabisan pilihan. Ia tidak berubah karena menyesal. Ia berubah karena membutuhkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tergerak untuk menyelamatkannya. Aku membiarkannya berpura-pura peduli. Aku membiarkannya berharap. Karena aku tahu, ketika harapan itu runtuh, ia akan merasakan sesuatu yang dulu aku rasakan sendirian. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi wanita yang mudah dimanfaatkan. Gundik yang tak sabar. Kesabaran bukan kelebihan wanita itu. Selama kemewahan masih mengalir, selama uang masih mudah didapat, ia mampu memainkan perannya dengan rapi, tersenyum manis, bersikap ramah, dan berpura-pura profesional. Namun ketika aliran itu mulai tersendat, topengnya retak. Aku melihat perubahannya lebih cepat dari yang lain. Nada bicaranya menjadi lebih keras. Tatapannya lebih berani. Ia tidak lagi menjaga jarak atau berpura-pura menghormatiku sebagai istri sah. Sebaliknya, ia mulai bersikap seolah rumah itu juga miliknya. Mas Arga, kapan sih urusan itu beres? Katanya suatu sore, tanpa peduli aku ada di sana. Ratna terdiam. Arga terlihat gelisah. Dan wanita itu tidak lagi peduli. Ia mulai sering datang tanpa pemberitahuan. Duduk di ruang keluarga, membuka ponsel dan membicarakan uang, seolah aku hanya dekorasi ruangan. Aku tidak bereaksi. Aku menatapnya dengan tenang. Dan itu membuatnya semakin tidak sabar. Suatu kali, ia menatapku langsung dan berkata, "Mbak, harusnya ngerti kondisi sekarang. Jangan egois." Aku hampir tersenyum. Egois. Kata itu keluar dari mulut seseorang yang hidup dari hasil kerja dan namaku. Ketika Arga tidak segera menanggapi permintaannya, wanita itu mulai mendesak. Ia mengungkit jasa-jasa yang katanya pernah ia berikan. Ia mengancam akan berbicara terbuka jika kebutuhannya tidak dipenuhi. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ratna kehilangan kendali. Suaranya meninggi, tangannya gemetar. Sistem yang mereka bangun dengan susah payah mulai runtuh dari dalam. Dan aku menyimpan semuanya. Setiap ancaman, setiap nada tinggi, setiap kalimat yang terlalu jujur. Gundik itu tidak sabar karena ia tahu satu hal. Posisinya rapuh. Tanpa uang, tanpa perlindungan, ia tidak punya apa-apa selain rahasia yang bisa ia jual. Dan rahasia-rahasianya sudah lebih dulu berada di tanganku. Ia menatapku dengan kebencian yang tidak ia sembunyikan lagi. Aku membalasnya dengan ketenangan yang membuatnya gusar. Karena ia belum tahu. Orang yang selama ini ia remehkan sedang memegang kendali atas masa depannya. Gundik itu boleh tidak sabar. Boleh mengancam. Boleh merasa berkuasa. Namun permainan ini sudah bergeser.
Dan ia tidak lagi memegang kartu terkuat. Bisnis keluarga runtuh. Runtuhnya bisnis keluarga itu tidak terjadi dalam semalam. Ia jatuh perlahan, namun tanpa bisa dihentikan. Semua dimulai dari satu kerjasama yang batal secara tiba-tiba. Lalu disusul oleh mitra lama yang memilih menarik diri. Setelah itu, Ban mulai mengirimkan surat-surat resmi, bahasanya dingin, tanpa kompromi. Nama besar yang dulu selalu disebut dengan hormat, kini mulai dibicarakan dengan nada ragu. Aku menyaksikan semuanya seperti menonton bangunan tinggi yang retak dari fondasinya. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan, hanya suara halus dari kepercayaan yang menguap. Telepon Arga tak berhenti berdering. Namun nada suaranya berubah. Dulu penuh perintah, kini penuh permohonan. Ia mulai sering berbicara dengan suara rendah, bahkan kadang hampir berbisik, takut ada yang mendengar betapa rapuh posisinya. Ratna lebih parah. Ia mencoba mempertahankan wibawa, namun wajahnya tidak lagi mampu berbohong. Setiap kali tamu datang, senyumnya kaku. Setiap kali nama keluarga mereka disebut, ada kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Desas-desus mulai menyebar. Tentang laporan keuangan yang tidak transparan. Tentang utang yang tak terbayar. Tentang konflik internal yang bocor keluar. Dan yang paling memukul, beberapa relasi penting mulai bertanya langsung kepadaku. Bukan pada Arga. Bukan pada Ratna. Padaku. Mereka ingin klarifikasi. Ingin kepastian. Ingin tahu apakah namaku masih berada di balik semua keputusan itu. Aku menjawab dengan tenang. Profesional. Tanpa menyudutkan siapapun. Namun aku juga tidak lagi melindungi kebohongan yang bukan milikku. Itu sudah cukup. Dalam dunia bisnis, diam yang tidak lagi membela adalah sinyal bahaya. Media lokal mulai mencium aroma ketidakwajaran. Artikel-artikel kecil muncul, belum frontal, tapi cukup untuk mengusik. Nama keluarga itu disebut dengan kalimat berhati-hati, namun maknanya jelas, ada yang tidak beres. Aku melihat Arga membaca berita itu dengan tangan gemetar. Ia menatap layar lama, lalu menutup laptopnya dengan keras. Ini semua kebetulan, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun Ratna tahu. Ia menatapku dengan mata yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada meremehkan. Yang ada hanya ketakutan yang telanjang. Karena mereka akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Nama besar mereka berdiri di atas reputasiku. Dan reputasi itu tidak lagi mereka miliki. Bisnis keluarga runtuh bukan karena sabotase. Bukan karena balas dendam terbuka. Melainkan karena kebenaran yang berhenti ditutup-tutupi. Nama besar yang dulu dibanggakan kini tercoreng. Dan tidak ada lagi yang bisa mereka salahkan. Selain keserakahan dan kebohongan mereka sendiri. Aku berdiri di tengah kehancuran itu dengan perasaan yang tidak sepenuhnya puas, namun juga tidak sedih. Aku hanya tahu satu hal. Ini belum akhir. Karena setelah bisnis runtuh, yang akan menyusul adalah kehancuran hubungan mereka satu sama lain. Mertua yang memohon. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat Ratna dalam keadaan seperti itu. Wanita yang dulu selalu berjalan tegak, berbicara lantang, dan memandangku seolah aku tidak pernah cukup. Kini duduk di hadapanku dengan bahu jatuh dan mata yang lelah. Tidak ada lagi aura penguasa rumah. Pagi itu, ruang tamu terasa sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada pelayan yang mondar-mandir. Hanya aku dan Ratna, duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja rendah yang dulu menjadi simbol jarak kekuasaan. Ia yang memulai pembicaraan. Nayara, suaranya serak, tidak seangkuh dulu. Kita keluarga. Kata itu hampir membuatku tersenyum getir. Keluarga. Kata yang dulu sering digunakan untuk menekanku agar mengalah. Kini digunakan sebagai tameng terakhir. Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat tangannya gemetar. Kalau ada salah, ibu minta maaf, katanya pelan. Ibu cuma ingin semua baik-baik saja. Aku diam. Tidak memotong. Tidak membantah. Karena aku tahu, ini bukan tentang penyesalan. Ini tentang ketakutan. Ia mulai berbicara panjang lebar. Tentang bisnis yang jatuh. Tentang utang yang menjerat. Tentang nama keluarga yang terancam hancur. Ia memohon agar aku,
tidak lepas tangan. Agar aku ingat jasa keluarga. Jasa. Kata itu kembali digunakan, kali ini untuk mengikatku. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu menatapku dengan hina. Wajah yang tertawa saat aku ditampar. Wajah yang menganggapku tidak lebih dari istri yang bisa disuruh diam. Bu, kataku akhirnya, suaraku tenang. Waktu saya dipermalukan, ibu tidak berdiri di pihak saya. Ratna terdiam. Apa yang ibu minta sekarang? Lanjutku, adalah hal yang dulu tidak pernah ibu berikan. Matanya berkaca-kaca. Ibu hilaf, katanya cepat. Ibu takut kehilangan semuanya. Aku mengangguk pelan. Takut memang membuat orang berkata jujur, meski terlambat. Namun aku tidak merasa puas. Tidak ada kemenangan manis di dadaku. Yang ada hanya kejelasan posisi. Aku tidak lagi berada di bawah. Ratna akhirnya menunduk lebih dalam. Tolong, katanya lirih. Ibu mohon. Itulah kata yang dulu tak pernah ia ucapkan padaku. Aku menarik napas panjang. Saya tidak akan menghancurkan siapapun, jawabku. Saya hanya berhenti menyelamatkan orang yang tidak pernah melindungi saya. Kalimat itu membuatnya menangis. Aku berdiri perlahan. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan ejekan. Hanya dengan ketegasan seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Wanita yang dulu merendahkanku kini memohon ampun. Namun waktu tidak bisa diputar ulang. Dan belas kasihan tidak selalu berarti pengampunan. Suami yang menyesal. Arga datang menemuiku malam itu tanpa wibawa yang biasa ia pamerkan. Tidak ada jas rapi. Tidak ada nada perintah. Yang ada hanya seorang pria dengan wajah letih dan mata yang kehilangan arah. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ragu-ragu seperti orang asing yang takut ditolak. Nai, suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Boleh kita bicara? Aku mengangguk, tanpa mempersilahkannya duduk. Aku ingin melihatnya berdiri, merasakan ketidaknyamanan yang dulu sering kurasakan di hadapannya. Ia menarik napas panjang. Kata-kata seolah sulit keluar dari mulutnya. Aku salah, katanya akhirnya. Aku, bodoh. Pengakuan itu terlambat. Ia mulai berbicara tentang tekanan. Tentang ibunya. Tentang kesalahan-kesalahan kecil yang katanya menumpuk hingga menjadi bencana besar. Ia menyebut namaku berkali-kali, seolah dengan mengulangnya, ia bisa menarikku kembali ke sisinya. Aku baru sadar sekarang, katanya dengan suara bergetar, kamu yang selama ini menahan semuanya. Kamu yang selalu ada. Aku mendengarkan tanpa menyela. Karena aku ingin ia menghabiskan semua penyesalannya, tanpa harapan bahwa itu akan mengubah apapun. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal membiarkan orang lain menyakitimu, katanya. Aku menyesal tidak berdiri di pihakmu. Aku menatapnya balik, tenang. Penyesalan itu, kataku pelan, datang bukan karena kamu sadar, tapi karena kamu kehilangan. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan. Ia terdiam. Bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya pembelaan. Tidak ada kata yang bisa menutupi kenyataan bahwa ia memilih diam saat aku dihancurkan. Apa masih ada kesempatan? Tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan. Aku bukan hadiah hiburan saat hidupmu runtuh. Jawabku. Aku manusia. Dan aku sudah terlalu lama menunggu kamu memilihku. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Tangisan yang jujur, namun terlambat. Aku tidak merasa senang melihatnya hancur. Yang kurasakan hanyalah jarak. Jarak emosional yang tidak bisa lagi dijembatani. Ia akhirnya pergi dengan langkah berat. Tidak menoleh. Tidak memaksa. Dan saat pintu tertutup, aku menyadari satu hal. Penyesalan memang datang. Namun tidak semua penyesalan layak diberi kesempatan kedua. Ia akhirnya sadar siapa yang ia sia-siakan. Tapi kesadaran itu datang setelah semuanya hilang. Aku membuka segalanya. Aku memilih waktu yang tepat. Bukan saat emosi memuncak. Bukan saat mereka sedang bertengkar. Melainkan saat mereka sudah terlalu lelah untuk berbohong. Kami duduk di ruang keluarga yang kini terasa asing. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan ringan. Hanya keheningan yang berat,
seperti udara sebelum hujan besar. Aku berdiri, tidak dengan suara tinggi, tidak dengan tangan gemetar. Aku membuka satu map coklat dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan tuduhan, kataku tenang. Ini catatan. Aku menjelaskan semuanya satu persatu. Tentang dokumen yang kutandatangani tanpa penjelasan. Tentang aset yang diagunkan atas namaku. Tentang aliran dana yang disamarkan. Tentang utang yang selama ini mereka sembunyikan di balik kemewahan. Aku menyebut tanggal, nominal, nama. Tidak ada yang menyela. Karena kebenaran yang disampaikan dengan tenang tidak memberi ruang untuk dibantah. Ratna pucat. Arga menunduk. Wanita itu, yang selama ini paling vokal, diam membatu. Aku tidak menaikkan nada suaraku. Aku tidak menangis. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya menyampaikan fakta. Selama ini, lanjutku, aku memilih diam karena aku percaya pada keluarga. Tapi diam bukan berarti tidak tahu. Aku berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Aku tidak akan menutup-nutupi lagi sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Ruangan itu terasa menyempit. Nafas mereka terdengar lebih berat. Aku menutup map itu perlahan. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, kataku, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku dijadikan tameng. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Yang ada hanya keheningan panjang, keheningan orang-orang yang akhirnya sadar bahwa semua sandiwara telah selesai. Kebenaran memang tidak selalu datang dengan kemarahan. Kadang ia datang dengan suara yang sangat tenang. Namun dampaknya lebih menghancurkan daripada amarah manapun. Dan malam itu, tanpa aku harus berteriak atau menangis, seluruh kebohongan mereka runtuh di hadapanku. Perceraian bermartabat. Aku tidak pergi dengan amarah. Aku juga tidak pergi sambil menyeret masa lalu untuk dipamerkan. Aku pergi dengan satu hal yang selama ini hampir hilang dariku, martabat. Keputusan untuk bercerai tidak kuambil dalam satu malam. Ia lahir dari rangkaian kesadaran panjang, luka yang tidak diakui, dan harga diri yang terlalu lama kutekan. Dan ketika akhirnya kuucapkan, aku tidak bergetar. Aku ingin berpisah, kataku tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya keheningan panjang yang menelan kata-kataku. Arga menatapku lama, seolah masih berharap aku berubah pikiran. Namun aku sudah selesai berharap. Aku mengurus semuanya secara resmi. Dengan pengacara. Dengan dokumen. Dengan kepala dingin. Aku memastikan tidak ada fitnah. Tidak ada perebutan yang tidak perlu. Aku tidak ingin meninggalkan kekacauan. Aku ingin menutup bab ini dengan bersih. Aku tahu banyak orang menunggu reaksiku. Menunggu aku menjatuhkan mereka dengan cerita. Menunggu aku membuka aib lebih luas. Namun aku tidak melakukannya. Karena kehormatanku tidak bergantung pada kehancuran orang lain. Di ruang sidang, aku berdiri tegak. Suaraku jelas saat menyampaikan keputusan. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya ketegasan seorang wanita yang tahu apa yang pantas ia terima. Ratna tidak menatapku. Arga terlihat hancur. Namun itu bukan lagi tanggung jawabku. Aku tidak meninggalkan rumah tangga itu sebagai korban yang lari. Aku meninggalkannya sebagai wanita yang memilih dirinya sendiri. Ketika semuanya selesai, aku melangkah keluar dengan napas panjang. Dunia terasa berbeda, lebih sunyi, namun juga lebih ringan. Aku tidak membawa kebencian. Aku membawa pelajaran. Perceraian ini bukan kekalahan. Ini adalah pembebasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjalan dengan kepala tegak, tanpa perlu menoleh ke belakang. Aku kembali menjadi diriku. Setelah semuanya selesai, hidupku tidak langsung menjadi sempurna. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah keheningan, namun keheningan yang menenangkan. Aku kembali tinggal di tempat yang sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu terasa menyesakkan. Setiap pagi, aku membuka jendela dan menghirup udara dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak harus berhati-hati dengan sikapku sendiri. Tidak perlu menyaring kata. Tidak perlu tersenyum palsu.
Aku bisa menjadi diriku sepenuhnya. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu kutunda. Menata ulang rutinitasku. Menyusun kembali rencana hidupku tanpa mempertimbangkan siapapun selain diriku sendiri. Dan di tengah semua itu, aku menemukan sesuatu yang sempat hilang. Harga diriku. Aku menyadari bahwa aku bukan wanita lemah yang harus bertahan demi status. Aku bukan istri yang harus mengalah agar disebut baik. Aku adalah pribadi utuh yang berhak dihormati. Aku kembali mengingat siapa aku sebelum semua ini. Ambisiku, prinsipku, batas-batasku. Aku juga belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan diriku karena pernah bertahan terlalu lama. Karena pernah menutup mata demi cinta yang salah. Malam-malamku kini lebih tenang. Tidak ada lagi suara yang merendahkanku. Tidak ada lagi rasa takut membuat kesalahan kecil. Aku menatap bayanganku di cermin dan tersenyum. Bukan senyum kepura-puraan, melainkan senyum pengakuan. Aku kembali, bisikku pada diri sendiri. Harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Ia lahir ketika kita berani berhenti menerima perlakuan yang tidak pantas. Dan hari itu, aku tahu. Aku telah kembali menjadi diriku. Dunia yang baru. Setelah semua badai berlalu, aku menatap hidupku dengan mata yang baru. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi topeng yang harus dipakai. Yang ada hanyalah kebebasan, sebuah dunia yang aku bangun sendiri. Aku mulai dari hal-hal kecil. Mengatur rumah, menata ulang rutinitas, memilih teman dan lingkungan yang positif. Segala sesuatu yang dulu terasa membelenggu kini diganti dengan pilihan-pilihan yang membuatku bahagia, bukan sekadar diterima orang lain. Aku mengejar mimpi yang sempat kutunda. Proyek yang dulu kukira terlalu besar untuk seorang istri rumah tangga biasa, kini kucapai satu persatu. Setiap langkah terasa lebih ringan karena aku melangkah atas dasar keinginanku sendiri, bukan tuntutan siapapun. Hubungan sosialku berubah. Aku belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Aku mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung, bukan yang menuntut. Bahkan teman-teman lama yang dulu menganggapku lemah kini melihatku berbeda. Lebih tegas, lebih percaya diri, dan mandiri. Yang paling penting, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Arga, Ratna, wanita itu, mereka adalah bagian dari kisahku, tapi bukan lagi penguasa ceritaku. Aku mulai menulis. Menulis tentang pengalaman, tentang pembelajaran, tentang cara bangkit dari luka tanpa menjadi pahit. Tulisan-tulisanku menjadi cara untuk menyembuhkan diri, sekaligus menginspirasi orang lain yang pernah berada di posisiku. Aku berdiri di balkon rumah baru yang kuambil sendiri, menatap matahari terbenam. Angin membawa aroma segar, jauh dari asap kemewahan palsu yang dulu menyelimuti hidupku. Rasanya seperti dunia ini, dan aku, baru saja lahir kembali. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum kepura-puraan. Bukan senyum takut menyinggung siapapun. Melainkan senyum wanita yang tahu harga dirinya, yang tahu kekuatannya, dan yang siap menghadapi apapun yang akan datang. Dunia baru ini milikku. Aku memilih jalan ini, aku menata langkah ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi untuk sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Wanita yang tak bisa diremehkan. Aku menatap cermin, bukan untuk mencari bayangan masa lalu, tetapi untuk mengakui kekuatan yang baru kutemukan. Setiap luka, setiap hinaan, setiap air mata yang jatuh, semua membentuk diriku hari ini. Aku tidak lagi istri yang menunduk di hadapan mertua yang meremehkan. Aku tidak lagi korban yang menunggu penyesalan suami. Aku bukan wanita yang takut menunjukkan kemampuan dan harga diri. Aku adalah Nayara, mandiri, tegas, dan berani. Hari-hariku kini penuh pilihan. Pilihan yang lahir dari keputusan sendiri, bukan karena paksaan atau tuntutan orang lain. Aku menjalani karir yang kukenal akan menantang,
namun memberi penghargaan yang sejati. Aku membangun jaringan baru, bekerja dengan profesional yang menghargai integritas, dan menciptakan peluang tanpa bergantung pada orang lain. Di kehidupan sosial, aku dipandang dengan respek, bukan karena gelar atau harta, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Orang-orang kini melihatku sebagai pribadi yang berwibawa, yang mampu memimpin, yang tak mudah dipermainkan. Ketika ada yang mencoba meremehkan, aku tersenyum. Bukan dengan ejekan, bukan dengan amarah. Hanya senyum tenang seorang wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Dan itu lebih menghancurkan daripada kata-kata kasar manapun yang dulu pernah mereka lontarkan padaku. Aku bebas dari bayangan mereka yang pernah mencoba mengendalikan hidupku. Aku bebas dari rasa takut. Aku bebas dari beban yang bukan milikku. Namun kemenangan ini tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari kesabaran, strategi, dan keberanian untuk berdiri tegak. Aku menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku menang dengan kepala tegak dan hati yang damai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kebebasan itu. Menjadi diriku sendiri sepenuhnya, tanpa kompromi, tanpa takut, dan tanpa penyesalan. Aku bukan lagi sekadar wanita yang pernah diremehkan. Aku adalah wanita yang tak bisa diremehkan. Dan dunia ini, dunia yang baru kujalani, adalah milikku. Kuat, mandiri, dan bersinar. Tamat.